Assalamualaikum teman-teman Batur Kanda. Coba bayangkan, kalian sedang dikepung ratusan ribu musuh, semua jalur logistik dikunci rapat, dan satu-satunya rute penyelamatan yang tersisa adalah menembus neraka dunia sejauh 320 km tanpa ada setetes pun air. Semua pakar militer saat itu sepakat, lewat jalur ini sama saja dengan bunuh diri massal yang konyol. Tapi, Jenderal jenius ini justru tersenyum tenang dan mengeluarkan sebuah perintah yang paling aneh sepanjang sejarah. Kumpulkan ratusan hewan ini, cekoki dengan air sampai perutnya kembung, lalu ikat mulutnya rapat-rapat dengan tali kulit. Apa hubungannya hewan yang diikat mulutnya dengan keselamatan 10.000 nyawa prajurit di tengah gurun yang membara? Dan kenapa taktik gila yang dianggap mustahil ini justru bikin kekaisaran Romawi gemetaran ketakutan? Tahan nafas kalian, karena dalam beberapa menit ke depan, Batur Kanda akan membongkar siasat paling tidak masuk akal yang pernah mengubah jalannya sejarah dunia. Halo teman-teman Batur Kanda, senang rasanya bisa kembali menemani waktu santai kalian. Kali ini, coba deh kalian bayangkan sebuah situasi yang benar-benar ekstrim. Bayangkan, kalian sedang memimpin sebuah negara yang masih sangat muda, lalu tiba-tiba kalian mendapatkan kabar bahwa puluhan ribu saudara kalian di garis depan pertempuran sedang dikepung oleh pasukan militer terkuat di dunia pada masa itu. Pilihan kalian cuma dua, menyerah kalah dan membiarkan semuanya hancur, atau nekat mengirimkan bantuan lewat jalur yang dianggap mustahil oleh akal sehat manusia. Nah, kisah luar biasa inilah yang membawa kita kembali ke masa lalu, tepatnya pada tahun 634 Masehi. Pada masa itu, peta geopolitik dunia sedang berguncang hebat. Kekhalifahan Islam yang berpusat di Madinah, di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sedang menghadapi ujian terbesar dalam sejarah berdirinya. Mereka tidak hanya sedang membangun peradaban, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan dua imperium raksasa yang sudah berkuasa selama berabad-abad, Kekaisaran Persia Sasanid di sebelah timur dan Kekaisaran Romawi Bizantium di sebelah barat. Gini nih ceritanya teman-teman. Di wilayah Syam, atau yang sekarang kita kenal sebagai kawasan Suriah, Yordania, dan Palestina, situasinya benar-benar lagi kritis banget. Pasukan muslim yang dikirim ke sana terpecah menjadi beberapa korps kecil. Ada pasukan di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurabil bin Hasanah. Awalnya, pergerakan mereka cukup lancar, tapi Kekaisaran Romawi Bizantium bukanlah musuh yang bisa diremehkan. Begitu menyadari bahwa wilayah kekuasaan mereka mulai terancam, Kaisar Heraklius langsung mengambil tindakan tegas. Dia tidak main-main teman-teman. Heraklius langsung memobilisasi pasukan dalam jumlah yang luar biasa besar. Ratusan ribu tentara Romawi yang mengenakan zirah besi berkilauan, lengkap dengan senjata terbaik dan strategi perang legendaris mereka, mulai bergerak mengepung posisi pasukan Muslim. Bayangkan saja perbandingannya, jumlah pasukan Romawi saat itu diperkirakan mencapai ratusan ribu orang, sedangkan total gabungan pasukan Muslim di Syam tidak sampai setengahnya. Pasukan Muslim benar-benar terjepit di tengah kepungan musuh yang siap mencabik-cabik mereka kapan saja. Mereka kekurangan logistik, kelelahan setelah berbulan-bulan bergerak, dan yang paling parah, mereka kehilangan keunggulan taktis di lapangan. Dalam kondisi yang sangat genting itu, para panglima di Suriah sadar bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi jika mengandalkan kekuatan yang ada. Akhirnya sebuah surat darurat ditulis dengan tangan yang gemetar. Oleh para kurir, surat itu dikirimkan langsung ke Madinah dengan menggunakan kuda tercepat, menembus badai gurun tanpa henti siang dan malam. Begitu surat itu sampai di tangan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq di Madinah, suasana di pusat pemerintahan Islam langsung berubah menjadi sangat tegang. Wahai Khalifah, jika bantuan tidak datang dalam waktu dekat, kami khawatir panji Islam di tanah Syam akan runtuh dan tidak ada lagi yang tersisa dari pasukanmu.
Membaca isi surat itu, Abu Bakar langsung merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Beliau terdiam di sudut masjid, memikirkan jalan keluar terbaik. Masalahnya Madinah saat itu benar-benar sedang kosong. Hampir seluruh pemuda dan prajurit terbaik sudah dikirim ke berbagai garis depan pertempuran. Tidak ada lagi pasukan cadangan yang cukup besar di Madinah yang bisa dikirim secara instan untuk membalikkan keadaan di Suriah. Kalaupun dipaksakan mengumpulkan pasukan baru dari suku-suku Badui di sekitar Madinah, proses pelatihannya akan memakan waktu berbulan-bulan. Sementara itu, setiap detiknya, nyawa saudara-saudara mereka di Suriah sedang di ujung tanduk. Di tengah kebingungan dan tekanan yang luar biasa besar itu, mata Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba tertuju pada satu wilayah di peta kulit yang terbentang di depannya. Matanya mengarah ke wilayah Irak. Di sana ada sebuah pasukan Muslim yang baru saja meraih kemenangan demi kemenangan yang gemilang. Dan yang paling penting, pasukan di Irak itu dipimpin oleh seorang jenderal perang paling brilian yang pernah dilahirkan oleh tanah Arab. Siapa lagi kalau bukan sang pedang Allah yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu sedang sibuk-sibuknya menaklukkan wilayah Irak dari cengkraman Kekaisaran Persia. Di bawah komandonya, pasukan Muslim di Irak bergerak seperti badai yang tidak bisa dibendung. Mereka berhasil meruntuhkan benteng-benteng Persia satu demi satu dengan strategi yang sangat cerdas. Abu Bakar tahu betul kualitas seorang Khalid. Di kepala jenderal ini tidak ada kata menyerah, dan baginya medan perang adalah rumah kedua. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Abu Bakar langsung mengambil keputusan yang sangat berani. Beliau menulis surat kilat yang bersifat sangat rahasia dan mendesak untuk dikirimkan kepada Khalid bin Walid di Irak. Isinya adalah sebuah perintah yang sebenarnya hampir tidak masuk akal secara hitungan militer normatif. Abu Bakar memerintahkan, tinggalkan Irak secepatnya. Khalid harus menghentikan sementara operasinya di Irak yang sebenarnya sedang berada di atas angin. Bagi pasukan menjadi dua, Khalid diperintahkan untuk membawa setengah dari total pasukannya, yaitu sekitar 9.000 hingga 10.000 prajurit, untuk pergi ke Suriah, sementara setengahnya lagi ditinggalkan untuk menjaga wilayah Irak di bawah komando Al-Musannah bin Harisah. Segera ambil alih komando di Suriah. Begitu sampai di Suriah, Khalid harus langsung memimpin seluruh pasukan Muslim di sana dan menghancurkan kekuatan Romawi Bizantium. Teman-teman Batur Kanda bisa bayangkan betapa beratnya tugas ini. Perintah ini bukan cuma sekedar menyuruh seseorang pindah tempat tugas ya. Ini adalah perintah untuk melakukan mobilisasi militer lintas negara dengan kecepatan tinggi. Jarak antara posisi Khalid di Irak Selatan menuju wilayah pertempuran di Suriah itu sangat jauh, dipisahkan oleh ribuan kilometer wilayah yang tidak ramah. Tantangan terbesarnya bukan cuma soal jarak, tapi soal waktu. Waktu adalah musuh terbesar Khalid saat itu. Jika Khalid memilih jalur konvensional yang biasa dilewati oleh kafilah dagang atau pasukan militer pada umumnya, dia harus memutar lewat jalur selatan, menyusuri pinggiran Teluk Arab, lalu naik ke utara menuju Suriah. Jalur ini aman dan memiliki banyak sumber air, tapi butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai ke tujuan. Kalau Khalid lewat jalur ini, bisa dipastikan saat dia sampai di Suriah, pasukan Muslim di sana sudah habis dibantai oleh Romawi. Disinilah awal mula dari sebuah drama sejarah yang akan mengubah jalannya dunia. Khalid bin Walid dihadapkan pada sebuah dilema yang luar biasa besar. Dia harus memilih antara keselamatan pasukannya atau kecepatan demi menyelamatkan saudara-saudaranya. Namun bukan Khalid namanya kalau dia memilih jalan yang biasa-biasa saja. Di tengah kebuntuan taktik ini, sebuah rencana gila yang belum pernah terpikirkan oleh jenderal militer manapun dalam sejarah peradaban manusia mulai terbentuk di dalam benak sang pedang Allah. Sebuah siasat jenius yang nantinya akan membuat para sejarawan militer modern sekalipun geleng-geleng kepala karena tidak percaya. Bagaimana kelanjutan kisahnya dan keputusan apakah yang akhirnya diambil oleh Khalid? Yuk kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, teman-teman Batur Kanda, kita masuk ke bab kedua. Bayangkan, kalian berada di posisi Khalid bin Walid malam itu. Surat dari Khalifah Abu Bakar baru saja selesai dibacakan. Suasana di dalam tenda utama militer di Irak mendadak sunyi senyap, sampai-sampai suara jangkrik gurun di luar pun terdengar sangat jelas. Cahaya dari obor minyak di sudut-sudut tenda berkedip-kedip ditiup angin malam, melemparkan bayangan panjang yang bergerak dinamis di dinding tenda. Wajah para panglima perang yang biasanya garang dan penuh percaya diri, malam itu kelihatan tegang dan dipenuhi gurat kecemasan. Di tengah tenda, sebuah meja kayu bundar menggelar peta kulit domba yang sudah usang. Di atas peta itulah tergambar jalur-jalur rawan yang menghubungkan Irak dan Suriah.
Khalid bin Walid berdiri tegak, kedua tangannya bertumpu di pinggir meja, matanya yang tajam menatap lurus ke arah garis-garis peta tersebut. Pikirannya berputar sangat cepat, menimbang-nimbang setiap risiko yang ada. Sebagai seorang panglima tertinggi, beliau tahu betul kalau satu saja keputusan keliru diambil malam ini, maka ribuan nyawa prajurit terbaiknya akan melayang sia-sia di tengah jalan, dan Islam di tanah Suriah bisa runtuh dalam sekejap. Satu persatu panglima perang kepercayaan Khalid mulai memberikan analisis mereka. Suasana diskusi malam itu benar-benar penuh tekanan. Salah seorang sahabat senior mendekati meja, menunjuk jalur bagian selatan. Wahai Khalid, kalau kita mengambil jalur selatan, ini adalah jalur yang paling aman bagi pasukan kita. Oase-oase air sangat banyak, dan kita tidak perlu khawatir pasukan kita akan mati kehausan sebelum bertempur. Tapi masalahnya, jalur selatan ini memutar terlalu jauh. Kita butuh waktu minimal 3 minggu sampai 1 bulan untuk tiba di Suriah. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara kita di sana masih bisa bertahan hidup dalam waktu selama itu? Khalid terdiam. Beliau menggelengkan kepala perlahan. Jalur selatan jelas dicoret dari opsi. Menunggu 1 bulan sama saja dengan membiarkan pasukan Muslim di Suriah dibantai habis oleh Romawi. Kecepatan adalah segalanya dalam misi penyelamatan ini. Kemudian, panglima lain memberikan usulan kedua, yaitu jalur utara. Jalur utara ini jauh lebih pendek daripada jalur selatan. Secara teori matematis militer, jalur inilah yang paling logis diambil kalau mau cepat sampai. Tapi, tunggu dulu. Jalur utara ini punya resiko yang tidak kalah mengerikan. Sepanjang jalur utara, mulai dari perbatasan Irak sampai masuk ke Suriah, adalah wilayah kekuasaan suku Arab Ghassanid yang menjadi sekutu setia dan mata-mata kekaisaran Romawi Bizantium. Jika pasukan Khalid yang berjumlah hampir 10.000 orang nekat lewat sana, pergerakan mereka pasti akan langsung terdeteksi sejak hari pertama. Romawi akan dengan mudah mengirimkan pasukan penyergap. Jalur utara dipenuhi oleh benteng-benteng pertahanan musuh yang kokoh. Melewati jalur ini berarti pasukan Khalid harus siap bertempur habis-habisan di setiap pos penjagaan. Bukannya cepat sampai untuk menolong, pasukan Khalid justru akan kelelahan, kehabisan darah, dan terjebak dalam perang berlarut-larut di tengah jalan. Jalur utara pun menjadi opsi yang sangat bunuh diri. Di tengah kebuntuan taktik itulah teman-teman Batur Kanda, Khalid bin Walid melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang di dalam tenda. Jari telunjuk beliau perlahan bergerak di atas peta kulit domba, melewati jalur selatan, melewati jalur utara, dan tiba-tiba berhenti tepat di tengah-tengah sebuah area kosong yang sangat luas. Area kosong yang tidak memiliki tanda oase, tidak memiliki nama kota, dan hanya diberi warna kuning gersang. Area itu adalah Gurun Samawa, atau yang oleh masyarakat lokal Arab saat itu dijuluki sebagai jalur kematian. Ketika jari Khalid berhenti di titik itu, para panglima perang lainnya langsung saling berpandangan dengan wajah pucat. Seseorang bahkan sempat menahan nafasnya karena tidak percaya dengan apa yang ada di pikiran sang panglima. "Wahai Khalid, apakah engkau berniat membawa kami melewati tempat itu?" tanya salah seorang komandan dengan suara yang agak bergetar. Bagi masyarakat Arab zaman dulu, Gurun Samawa adalah wilayah terlarang. Itu bukan sekedar gurun pasir biasa, teman-teman. Samawa adalah neraka dunia yang nyata. Wilayah itu adalah bentangan padang pasir dan batuan tandus sejauh ratusan kilometer, tanpa ada satupun mata air atau oase. Tidak ada vegetasi yang bisa tumbuh di sana. Suhu udaranya kalau siang hari bisa membakar kulit hingga memelepuh. Sementara kalau malam hari, suhunya bisa turun drastis hingga mendekati titik beku. Jangankan pasukan militer dalam jumlah besar beserta ribuan kuda perang mereka, bahkan kafilah dagang Badui yang paling berpengalaman pun tidak ada yang berani menyeberangi jalur itu secara langsung. Mereka lebih memilih memutar jauh daripada harus bertaruh nyawa di Gurun Samawa. Namun, disinilah letak kejeniusan berpikir seorang Khalid bin Walid. Di saat semua orang melihat Gurun Samawa sebagai sebuah tembok kematian yang mustahil ditembus, Khalid justru melihatnya sebagai sebuah peluang emas. Mengapa? Karena logika terbalik beliau berjalan sangat brilian. Khalid berpikir, karena Gurun Samawa ini dianggap mustahil dilewati oleh manusia, maka kekaisaran Romawi Bizantium pasti tidak akan pernah menaruh satupun pasukan penjaga di ujung jalur tersebut. Romawi pasti
pasti berpikir, tidak ada orang waras yang mau bunuh diri massal dengan membawa pasukan menembus gurun mematikan itu. Akibatnya, perbatasan Suriah yang berbatasan langsung dengan gurun Samawa menjadi titik paling lemah dan paling tidak dijaga dalam sistem pertahanan Romawi. Jika kita berhasil menembus gurun ini hidup-hidup, kita akan muncul di belakang garis pertahanan musuh seperti hantu yang keluar dari kegelapan. Kita akan memberikan efek kejut psikologis yang luar biasa, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bisik Khalid dengan mata yang berkilat penuh keyakinan. Logika Khalid memang sangat luar biasa, teman-teman. Tapi memindahkan teori di atas meja ke dalam realitas lapangan adalah dua hal yang berbeda. Mengatakan kita akan lewat gurun itu gampang, tapi bagaimana caranya memberi minum 10.000 prajurit dan ribuan kuda perang selama 5 hari berturut-turut di tempat yang sama sekali tidak ada airnya? Kuda-kuda perang Arab yang tangguh sekalipun akan mati dehidrasi dalam waktu kurang dari 3 hari jika terus dipacu di bawah terik matahari gurun tanpa minum. Malam itu, dilema besar menggelayuti hati Khalid bin Walid. Perintah khalifah harus dilaksanakan dengan cepat. Jalur aman terlalu lambat, jalur biasa terlalu berbahaya, dan jalur cepat yang tersedia adalah sebuah jalur kematian yang menantang batas kemampuan manusia. Di tengah tekanan mental yang luar biasa berat itulah, Khalid bin Walid mulai memeras otaknya, mencari sebuah formula taktis, sebuah siasat gila yang bisa mengubah air mata keputusasaan menjadi sebuah keajaiban sejarah. Kira-kira, ide gila apa yang akhirnya lahir dari kepala sang jenderal jenius ini untuk menaklukkan jalur mematikan tersebut? Yuk kita buka lembaran berikutnya di bab ketiga. Sobat Kanda, mari kita tarik napas dalam-dalam sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam bab ini. Di bab ketiga ini, kita akan benar-benar membedah seberapa mengerikan dan tidak masuk akalnya jalur yang ingin dilewati oleh Khalid bin Walid. Jalur yang sedang kita bicarakan ini membentang dari sebuah wilayah bernama Karakir di Irak sampai ke sebuah titik bernama Suwa di pinggiran Suriah. Jaraknya tidak main-main, teman-teman. Jaraknya itu sekitar 200 mil, atau kalau kita konversikan sekarang, hampir mencapai 320 km padang pasir murni, tanpa ada satupun sumber air. Coba kalian bayangkan, jalan kaki atau naik kendaraan sejauh 320 km di jalan tol saja sudah terasa melelahkan. Apalagi kalau jalurnya adalah hamparan pasir tak berujung yang membara di bawah terik matahari. Normalnya, kafilah dagang paling nekat sekalipun yang sudah terbiasa hidup di gurun bakal langsung putar balik kalau disuruh melewati jalur ini tanpa persiapan berbulan-bulan. Gurun Samawa ini bukan cuma sekedar hamparan pasir yang tenang ya. Di sini, angin badai pasir bisa datang tiba-tiba tanpa peringatan sama sekali. Angin kencang itu bisa menggulung apa saja yang dilewatinya, mengubah bukit pasir dalam hitungan jam, dan menghapus jejak jalan sampai membuat siapapun yang lewat tersesat selamanya. Sekali kalian salah melangkah sejauh beberapa meter saja, tamat sudah. Kalian akan berputar-putar di tempat yang sama sampai energi kalian habis dan tubuh kalian mengering. Begitu rencana gila Khalid ini mulai tersebar di kalangan internal pasukan, suasana di dalam perkemahan militer langsung berubah menjadi gaduh. Kabar ini seperti petir di siang bolong bagi para prajurit. Memang betul, prajurit-prajurit Muslim di bawah komando Khalid ini adalah orang-orang pilihan, para mujahid yang tidak pernah takut mati di ujung mata pedang musuh. Tapi mati konyol karena kehausan di tengah gurun tanpa sempat mengayunkan pedang sama sekali, itu kedengarannya sangat konyol dan tidak masuk akal bagi mereka. Beberapa perwakilan prajurit senior akhirnya memberanikan diri untuk menghadap Khalid di tendanya. Mereka ingin memastikan apakah panglima mereka ini sedang bercanda atau benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya akibat tekanan tugas. Dengan nada suara yang sangat hormat namun tersirat keraguan yang besar, mereka berkata, "Wahai Panglima, demi Allah, janganlah engkau bawa kami ke dalam jurang kebinasaan. Seekor burung yang terbang di atas gurun Samawa bakal jatuh mati karena tidak sanggup menahan panas dan tidak menemukan setetes pun air di sana. Bagaimana mungkin kita yang membawa ribuan pasukan, mengenakan zirah besi yang berat, serta membawa kuda-kuda perang yang butuh banyak minum, bisa selamat melewati jalur neraka itu?"
Mendengar keluhan dan keraguan dari anak buahnya, Khalid bin Walid sama sekali tidak marah. Dia tidak lantas menggunakan otoritasnya sebagai panglima untuk membungkam mereka secara kasar. Sebagai pemimpin yang bijak, Khalid justru mendengarkan dengan saksama. Dia tahu betul kalau rasa takut itu manusiawi, apalagi yang dihadapi adalah kemustahilan alam. Khalid menatap mata para prajuritnya satu persatu dengan tatapan yang penuh ketenangan. Tatapan mata seorang pemimpin yang sudah tahu persis apa yang akan dia lakukan. Khalid kemudian berdiri dan berkata dengan suara yang mantap, "Aku tahu apa yang kalian khawatirkan, dan demi Allah, aku tidak akan membawa kalian ke tempat di mana kita semua akan mati sia-sia. Tapi ketahuilah, musuh kita di Suriah tidak akan pernah menduga kedatangan kita dari jalur ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalikan keadaan. Jika kita beriman kepada Allah dan kita mau berusaha memeras otak kita untuk mencari solusi, maka Allah pasti akan membukakan jalan yang tidak disangka-sangka." Meskipun Khalid berhasil menenangkan hati para prajuritnya untuk sementara waktu, beliau sendiri sadar kalau iman saja harus dibarengi dengan ikhtiar taktis yang matang. Khalid tahu dia tidak bisa menembus gurun ini buta-butaan. Dia membutuhkan mata dan telinga yang sangat paham dengan karakter gurun Samawa. Khalid langsung memerintahkan intelijennya untuk mencari tahu siapa orang di wilayah Irak ini yang paling tahu, paling hafal, dan memiliki insting paling tajam tentang seluk-beluk gurun Samawa. Setelah melakukan pencarian yang intensif ke suku-suku Badui lokal, bertemulah mereka dengan seorang pria paruh bada bernama Rafi bin Amir Al-Tai. Rafi ini adalah sosok legendaris di kalangan masyarakat gurun. Dia dijuluki sebagai sang penjelajah angin karena kemampuannya yang luar biasa dalam membaca arah di tengah badai pasir. Konon katanya, Rafi bisa tahu posisi sebuah mata air hanya dengan mencium aroma udara gurun dari jarak bermil-mil. Tanpa membuang waktu, Khalid langsung mengundang Rafi ke dalam tenda komandonya. Ketika Rafi masuk, dia melihat peta yang terbentang di atas meja dan posisi jari Khalid yang menunjuk tepat di tengah gurun Samawa. Begitu mendengarkan rencana Khalid yang ingin membawa ribuan pasukan menembus jalur dari Karakir ke Shuwa dalam waktu 5 hari, wajah Rafi yang tadinya tenang langsung berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya mendadak kaku dan dia menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat seolah-olah baru saja mendengarkan sebuah lelukon yang sangat mengerikan. Dengan suara yang bergetar penuh ketakutan, Rafi menatap Khalid dan berkata, "Wahai Khalid bin Walid, demi Allah, demi nyawaku dan nyawa keluargaku, jangan pernah lakukan ini. Ini bukan taktik perang yang cerdas, ini adalah sebuah bunuh diri massal yang sangat konyol. Sepanjang hidupku menyusuri gurun, aku tidak pernah melihat ada pasukan militer yang berani lewat sana. Tempat itu tidak punya belas kasihan. Pasukanmu akan mati kehausan di hari ketiga, dan kuda-kudamu akan menjadi bangkai sebelum kalian sempat melihat perbatasan Suriah." Suasana di dalam tenda kembali mencekam mendengarkan peringatan keras dari sang penunjuk jalan legendaris tersebut. Para panglima lain yang ikut mendengarkan langsung menahan napas mereka. Namun respons dari Khalid bin Walid justru di luar dugaan semua orang. Alih-alih ikut panik atau membatalkan rencananya, Khalid justru menyimpan senyum tipis, sebuah senyum tenang yang syarat akan kejeniusan dan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Khalid mendekati Rafi, menepuk pundaknya dengan lembut, lalu berkata dengan nada suara yang sangat santun namun penuh penekanan, "Rafi, sahabatku, aku memanggilmu ke sini bukan untuk bertanya apakah perjalanan ini mungkin. Aku memanggilmu ke sini karena aku tahu kamu adalah orang yang bisa membuat kemustahilan itu menjadi kenyataan. Sekarang, lupakan dulu semua ketakutanmu. Aku punya sebuah rencana taktis yang akan membuat masalah air di gurun itu selesai seketika." Rafi bin Amir tertegun melihat ketenangan sang pedang Allah. Rasa penasarannya mulai mengalahkan rasa takutnya. Kira-kira strategi luar biasa apa yang sudah dipersiapkan oleh Khalid di dalam kepalanya sampai-sampai beliau begitu yakin bisa menjinakkan keganasan gurun Samawa? Yuk teman-teman Batur Kanda, kita langsung buka rahasia siasat jenius tersebut di bab keempat.
Nah, teman-teman Batur Kanda, sekarang kita sampai di bab yang paling seru. Disinilah kita bakal membedah isi kepala Khalid bin Walid yang super jenius itu. Begitu Rafi bin Amr, sang penunjuk jalan, selesai meluapkan rasa panik dan ketakutannya, suasana tenda kembali hening. Semua pasang mata tertuju pada Khalid, menunggu jawaban atas teka-teki logistik terbesar abad ke-7 ini. Bagaimana mungkin membawa air yang cukup untuk 10.000 prajurit dan ribuan kuda perang menembus gurun tanpa air selama 5 hari berturut-turut? Khalid bin Walid tersenyum lebar. Tatapannya penuh rasa percaya diri yang menular ke seluruh ruangan. Beliau menatap Rafi, lalu berkata dengan nada santai tapi tegas, "Rafi, kamu benar. Kalau kita mengandalkan kantong-kantong air dari kulit kambing atau kirbah, kita pasti akan gagal. Kantong kulit itu terbatas, bisa bocor, dan air di dalamnya gampang menguap karena panas gurun. Tapi kita lupa kalau kita punya wadah air terbesar, paling kuat, paling tahan panas, dan luar biasanya, wadah air ini bisa berjalan sendiri di atas kakinya." Semua orang di dalam tenda saling pandang. Mereka bingung, dahi mereka berkerut. Wadah air apa yang bisa jalan sendiri? Apakah ada teknologi rahasia yang belum mereka ketahui? Melihat kebingungan para panglimanya, Khalid langsung membongkar siasat gilanya. Wadah air berjalan yang beliau maksud tidak lain dan tidak bukan adalah onta. Kalian pasti tahu kan kalau onta itu adalah hewan khas gurun yang punya kemampuan alami untuk menyimpan cadangan air dalam jumlah sangat besar di dalam tubuhnya. Tapi, tunggu dulu teman-teman. Siasat yang dirancang oleh Khalid ini jauh lebih ekstrem dan detail daripada sekedar membawa onta sebagai hewan penjelajah biasa. Ini adalah sebuah mahakarya logistik militer yang sangat gila pada masanya. Khalid mulai membeberkan rencana taktisnya langkah demi langkah. Langkah pertama, pemilihan dan pengkondisian onta. Khalid memerintahkan pasukannya untuk segera mengumpulkan ratusan onta betina yang bertubuh besar dan kuat dari seluruh wilayah Irak yang sudah mereka kuasai. Sebelum hari pengeberangkatan, onta-onta ini sengaja dipisahkan dan tidak diberi minum sama sekali selama beberapa hari. Bayangkan, onta-onta itu dibiarkan sampai benar-benar kehausan setengah mati di bawah terik matahari, hingga tenggorokan mereka kering kerontang. Begitu onta-onta itu sudah mencapai titik puncak kehausannya, Khalid memerintahkan pasukannya untuk membuka saluran air atau membawa onta-onta ini ke oase terbesar di Irak. Nah, disinilah pemandangan luar biasa terjadi. Karena sudah kehausan berhari-hari, ratusan onta itu langsung minum dengan sangat brutal dan rakus. Mereka menegak air dalam jumlah yang tidak normal sampai perut mereka benar-benar kembung dan membesar dan penuh dengan air murni. Lambung mereka berubah menjadi tangki air raksasa. Siasat paling gila, mengikat mulut onta. Setelah onta-onta itu kenyang air, Khalid memberikan sebuah perintah yang bikin para panglimanya melongo heran. Beliau memerintahkan para prajurit untuk mengikat mulut dan rahang onta-onta itu dengan tali kulit yang sangat kuat. Tujuannya buat apa? Ini dia detail teknologi kuno yang luar biasa cerdas. Onta adalah hewan memamah biak. Kalau mulut mereka tidak diikat, mereka akan secara otomatis mengeluarkan kembali makanan atau cairan dari lambung ke mulut untuk dikunyah lagi. Nah, kalau proses memamah biak itu terjadi, air segar yang baru saja mereka minum akan tercampur dengan asam lambung dan sisa makanan yang sedang dicerna, sehingga airnya akan menjadi rusak, bau, dan beracun buat manusia. Dengan mengikat mulut onta secara rapat, onta-onta itu tidak bisa memamah biak. Efeknya, air di dalam kantung lambung pertama mereka tetap murni, bersih, dan higienis. Langkah keempat, logistik berjalan. Onta-onta tangki air ini nantinya tidak akan ditunggangi oleh siapapun. Mereka akan digiring di barisan paling belakang pasukan sebagai cadangan logistik berjalan. Skenarionya begini, setiap kali pasukan kehabisan persediaan air di kantong kulit mereka, beberapa ekor onta dari barisan belakang ini akan disembelih. Kulit perutnya akan dibelah dengan hati-hati, lalu air segar yang tersimpan murni di dalam kantung lambungnya akan diambil dan ditampung ke dalam wadah untuk diminum oleh para prajurit dan yang paling utama untuk memberi minum kuda-kuda perang.
Gila banget kan strategi ini, teman-teman? Ini adalah konsep persediaan logistik adaptif yang belum pernah tercatat dalam sejarah militer dunia sebelum masa Khalid bin Walid. Beliau berhasil mengubah anatomi biologi seekor hewan menjadi solusi taktis militer di tengah kondisi alam yang paling mematikan. Mendengar penjelasan Khalid yang begitu runtut, ilmiah, dan masuk akal, keheningan di dalam tenda langsung pecah. Rafi bin Amr, sang penunjuk jalan yang tadinya menolak keras dan menganggap rencana ini adalah bunuh diri, langsung terbelalak. Dia menatap Khalid dengan rasa kagum yang luar biasa sampai tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Rahamnya seolah mau jatuh ke lantai tenda. Rafi perlahan mendekati Khalid lalu berkata dengan suara yang bergetar karena takjub, "Demi Allah, wahai Khalid, aku telah hidup di gurun ini sepanjang umurku, bergaul dengan ratusan suku Badui dan penjelajah ulung, tapi tidak pernah sekalipun ada satu manusia pun yang berpikir untuk memanfaatkan onta dengan cara secerdas ini. Engkau benar-benar bukan manusia biasa dalam urusan perang. Dengan siasat ini, aku tidak lagi melihat perjalanan ini sebagai bunuh diri. Mari kita berangkat, sang pedang Allah. Aku akan menuntun pasukanmu menembus gerbang neraka itu." Semangat para panglima perang lainnya yang tadinya sempat ciut langsung meledak kembali mendengar testimoni dari Rafi. Rasa optimisme mendadak memenuhi seluruh perkemahan malam itu. Mereka sadar bahwa mereka sedang dipimpin oleh seorang jenderal legendaris yang tidak hanya mengandalkan otot dan keberanian, tapi juga otak yang super jenius. Persiapan besar-besaran pun langsung dimulai malam itu juga untuk menyongsong misi paling nekat dalam sejarah Islam. Kira-kira bagaimana hari-hari pertama pasukan ini saat mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam kegelapan gurun Samawa yang legendaris itu? Yuk kita lanjut ke bab kelima. Sobat Batur Kanda, setelah siasat unta yang super jenius itu matang di kepala Khalid bin Walid, moral pasukan yang tadinya sempat turun langsung melonjak drastis. Semua orang merasa punya harapan baru untuk bisa menembus gurun Samawa yang terkenal mematikan itu. Namun, sejarah tidak pernah berjalan datar tanpa ujian. Tepat di malam menjelang hari keberangkatan, sebuah musibah besar yang sama sekali tidak terduga menimpa pasukan ini. Musibah yang kembali menguji mental dan keimanan seluruh prajurit. Gini ceritanya. Rafi bin Amr Al-Tai, sang penunjuk jalan legendaris yang menjadi satu-satunya harapan pasukan untuk menavigasi gurun Samawa, mendadak jatuh sakit. Entah karena terkena infeksi debu gurun yang ekstrim atau karena penyakit mata misterius yang tiba-tiba menyerang, intinya, kedua mata Rafi mengalami peradangan yang sangat parah. Hanya dalam hitungan jam, penglihatan Rafi menurun drastis hingga dia hampir buta total. Dia tidak bisa lagi melihat jarak jauh, bahkan untuk melihat wajah Khalid yang berdiri tepat di depannya pun, Rafi hanya bisa melihat bayangan kabur yang sangat samar. Kabar mengenai kebutaan mendadak sang penunjuk jalan langsung menyebar ke seluruh penjuru perkemahan seperti api yang membakar rumput kering. Bayangkan kepanikan yang terjadi, teman-teman. Di bab sebelumnya kita sudah bahas kalau gurun Samawa itu adalah labirin pasir raksasa yang tidak punya tanda alam sama sekali. Tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada jalan setapak. Semuanya hanya hamparan pasir kuning yang seragam sejauh mata memandang. Di tempat seperti itu, mata seorang penunjuk jalan yang tajam adalah modal paling berharga, bahkan melebihi tajamnya mata pedang. Para panglima perang langsung berkumpul kembali di tenda Khalid dengan wajah yang jauh lebih panik dari sebelumnya. Seseorang berkata dengan suara setengah berbisik karena ketakutan, "Wahai Khalid, ini adalah tanda bahaya dari alam. Bagaimana mungkin kita bisa menembus jalur kematian jika orang yang seharusnya menuntun kita justru tidak bisa melihat jalannya sendiri? Ini sama saja dengan berjalan dengan mata tertutup menuju jurang kehancuran." Suasana di dalam tenda menjadi sangat tegang. Semua orang memandang Rafi yang duduk bersandarkan tiang tenda dengan mata yang dibalut kain putih. Namun, di tengah kepanikan massal itu, Rafi bin Amr justru menunjukkan kelasnya sebagai seorang penjelajah gurun sejati. Meskipun fisiknya sedang lemah dan matanya tidak berfungsi, mentalnya tidak sedikit pun goyah. Perlahan-lahan, Rafi membuka suara. Suaranya yang serak namun terdengar sangat tenang bergema di dalam tenda.
Wahai Khalid bin Walid dan para panglima sekalian, memang betul mataku saat ini sudah tidak bisa lagi melihat indahnya dunia. Tapi ketahuilah, aku telah menghabiskan separuh umurku di dalam keganasan gurun Samawa. Aku tidak menuntun kalian hanya dengan menggunakan sepasang mata di kepalaku, melainkan dengan mata hatiku, dengan ingatanku, dan dengan seluruh panca indraku yang lain. Raffi kemudian menjelaskan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Beliau berkata bahwa setiap gurun memiliki jiwa dan karakternya masing-masing. Di tengah kegelapan atau kebutaan sekalipun, seorang ahli gurun sejati bisa mengetahui posisinya hanya dengan merasakan tekstur pasir yang diinjaknya. Pasir di bagian tengah gurun berbeda tingkat kelembutannya dengan pasir di dekat mata air. Tidak hanya itu, Raffi juga bisa membaca arah dengan merasakan kemana angin gurun berembus dan menyentuh kulit pipinya pada jam-jam tertentu. Yang paling luar biasa, Raffi mampu mengenali jalur dengan cara mencium aroma udara. Udara yang berada di dekat wilayah yang memiliki air di dalam tanahnya akan terasa lebih lembab dan memiliki aroma khas yang berbeda dengan udara di tengah padang pasir yang murni gersang. Setiap beberapa mil, turunkan aku dari unta. Aku akan mengambil segenggam pasir, merasakan kehangatannya, dan mencium aromanya. Selama ingatan di kepalaku tidak hilang, aku berjanji, demi Allah, aku akan membawa kalian sampai ke perbatasan Suriah dengan selamat. Tegas Raffi dengan penuh keyakinan. Mendengar penjelasan yang begitu luar biasa dari Raffi, Khalid bin Walid langsung berdiri. Beliau melihat keteguhan iman dan profesionalisme yang luar biasa di dalam diri pria Badui ini. Khalid tahu betul bahwa dalam situasi perang seperti ini, keraguan adalah musuh yang lebih mematikan daripada pedang Romawi. Tanpa ragu sedikit pun, Khalid memantapkan pilihannya. Beliau memilih untuk menaruh kepercayaan penuh pada insting Raffi bin Amr dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan terakhir pun langsung digeber malam itu juga. Khalid memerintahkan pasukannya untuk melakukan sebuah trik taktis yang sangat unik pada kuda-kuda perang mereka. Karena kuda memiliki kuku yang keras, mereka akan sangat gampang amblas dan kelelahan jika berjalan di atas pasir gurun yang gembur. Selain itu, derap langkah ribuan kuda bisa menimbulkan suara gemuruh yang sangat bising yang ditakutkan bisa memicu longsoran bukit pasir atau terdengar oleh patroli musuh di kejauhan. Untuk mengatasi hal tersebut, Khalid memerintahkan para prajurit untuk membungkus seluruh kuku kaki kuda mereka dengan menggunakan potongan-potongan kain tebal dan karung gandum. Tujuannya ada dua, teman-teman. Pertama, supaya kaki kuda tidak terlalu dalam amblas ke dalam pasir, sehingga mereka bisa menghemat energi selama perjalanan jauh. Kedua, pembungkus kain ini berfungsi sebagai peredam suara alami. Ribuan kuda itu nantinya akan bergerak dalam kesunyian yang senyap, layaknya sepasukan hantu yang berjalan di atas awan. Tepat ketika jarum jam sejarah menunjukkan waktu 1/3 malam, saat bintang-bintang di langit gurun bersinar dengan sangat terangnya dan suhu udara mulai turun menjadi sangat dingin, Khalid bin Walid berdiri di depan barisannya. Beliau mencabut pedangnya, menatap ke arah hamparan kegelapan gurun Samawa yang luas menanti di depan mereka. Dengan satu aba-aba yang tegas, namun diucapkan dengan suara rendah agar tidak menimbulkan gema yang tidak perlu, Khalid memerintahkan pasukannya untuk mulai bergerak. Raffi bin Amr berada di barisan paling depan, dituntun oleh seorang prajurit di atas untanya, sementara unta-unta tangki air berbaris rapi di bagian belakang. Satu persatu, ribuan prajurit Muslim mulai melangkahkan kaki mereka, meninggalkan wilayah Qorakir yang aman, dan secara resmi memasuki mulut raksasa dari jalur kematian Suriah. Perjalanan yang akan menguji batas akhir kemanusiaan mereka baru saja dimulai. Seperti apa perjuangan mereka di hari-hari pertama menembus lautan pasir yang membara ini? Yuk, kita lanjut ke bab ke-6. Sobat Ganda, coba kalian bayangkan atau tarik nafas dalam-dalam, rasakan seolah-olah tenggorokan kita mulai kering. Karena di bab ke-6 ini, kita akan ikut masuk dan merasakan langsung hari-hari pertama pasukan Khalid bin Walid berada di dalam perut gurun Samawa. Hari pertama dan kedua mungkin masih bisa dilewati dengan sisa-sisa tenaga yang dibawa dari perkemahan di Qorakir. Pasukan bergerak di bawah komando Raffi bin Amr yang matanya dibalut kain berjalan membelah malam yang sunyi di mana bunyi yang terdengar hanyalah gesekan kain pembungkus kaki-kaki kuda dengan halusnya butiran pasir gurun.
Tapi jangan bayangkan perjalanan ini seperti petualangan yang romantis ya teman-teman. Gurun itu tidak pernah memberikan diskon atau keringanan bagi siapapun yang berani menantangnya. Begitu fajar menyingsing di hari ketiga, maskar kedamaian malam gurun langsung terkelupas. Matahari terbit dari ufuk timur bukan sebagai pemberi kehidupan, melainkan menjelma sebagai bola api raksasa yang siap memanggang apa saja di bawahnya. Suhu udara mendadak melonjak drastis sampai ke titik ekstrim, mungkin kalau diukur sekarang bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Angin yang berembus bukan lagi angin sepoi-sepoi yang menyegarkan, melainkan angin samum, angin gurun yang panas, kering, dan membawa butiran debu mikro yang langsung menusuk masuk ke pori-pori kulit serta menyumbat jalan nafas. Saking panasnya, baju zirah besi yang dikenakan para prajurit berubah fungsi dari pelindung diri menjadi panggangan berjalan. Besinya menyerap panas matahari dan langsung mentransfer rasa terbakar itu ke kulit tubuh mereka. Kulit-kulit para prajurit mulai memerah, melepuh, dan terasa sangat perih. Di tengah siksaan panas yang luar biasa itu, ujian mental yang sesungguhnya pun datang. Efek dari panas matahari yang memantul di atas hamparan pasir putih kekuningan mulai menciptakan ilusi optik yang sangat kejam, yaitu Fata Morgana. Teman-teman Batur Ganda, bayangkan betapa beratnya cobaan ini. Di saat tenggorokan kalian sudah terasa seperti terbakar dan lengket karena kehabisan ludah, mata kalian melihat di kejauhan sana ada danau air yang sangat luas, jernih, bergoyang-goyang ditiup angin, lengkap dengan bayangan pohon-pohon kurma di pinggirnya. Banyak prajurit yang hampir goyah. Mereka berteriak, "Air! Di sana ada air!" dan berniat lari mengejar bayangan itu. Tapi disinilah peran penting Rafi bin Amr yang matanya buta. Meskipun tidak bisa melihat, telinga dan insting gurunya sangat tajam. Dia berteriak dari atas untanya dengan suara yang parau, "Jangan pergi! Demi Allah, jangan tertipu! Itu adalah jebakan setan gurun. Jika kalian mengejarnya, kalian hanya akan menjauh dari jalur dan mati kehabisan nafas di tengah bukit pasir." Sementara itu, kondisi hewan-hewan ternak, terutama kuda-kuda perang, mulai mencapai titik kritis. Kuda Arab memang terkenal tangguh dan cepat, tapi mereka tidak memiliki kantong penyimpanan air alami seperti unta. Kuda butuh banyak minum untuk mendinginkan suhu tubuh mereka melalui keringat. Di hari ketiga ini, kuda-kuda itu mulai berjalan dengan kepala tertunduk, lidahnya menjulur keluar, dan langkah kaki mereka mulai sempoyongan karena dehidrasi berat. Kehilangan kuda perang berarti kegagalan total bagi misi ini, karena tanpa kuda, pasukan Khalid tidak akan punya daya gempur yang cepat saat tiba di Suriah nanti. Melihat situasi yang sudah sangat genting ini, Khalid bin Walid tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengeksekusi siasat gila yang sudah beliau rencanakan di Irak. Beliau mengangkat tangannya, memberikan tanda agar seluruh pasukan berhenti untuk beristirahat di bawah bayangan bukit pasir raksasa. "Bawa unta-unta tangki dari barisan belakang ke depan," perintah Khalid dengan suara yang terdengar agak serak karena kelelahan. Beberapa ekor unta betina yang mulutnya masih terikat rapat ditarik ke depan barisan. Para prajurit diperintahkan untuk menyembelih unta-unta itu secara cepat dan syar'i. Begitu unta itu rebah, dengan menggunakan pisau yang sangat tajam, bagian perut unta dibelah dengan penuh kehati-hatian agar tidak merobek kantung lambung pertama mereka. Ketika kantung lambung itu dibuka, air murni yang tersimpan di dalamnya langsung mengalir keluar. Bagaimana rasanya teman-teman? Jujur saja, air dari dalam perut unta itu tentu tidak akan sesegar atau sejernih air oase pegunungan yang biasa kita minum. Air dari dalam perut unta itu warnanya agak keruh kehijauan, baunya sangat khas aroma lambung hewan, dan suhunya hangat cenderung panas. Tapi di tengah neraka jahanam gurun samawa seperti itu, cairan hangat yang berbau itu nilainya jauh lebih berharga daripada segelas emas cair. Itu adalah air kehidupan. Air tersebut diperlakukan dengan sangat adil dan bijaksana. Sesuai dengan instruksi Khalid, prioritas utama air tersebut diberikan kepada kuda-kuda perang terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena manusia masih bisa bertahan dengan sisa air di kantung kulit yang dihemat, sedangkan kuda tidak bisa. Para prajurit dengan penuh kasih sayang membasuh mulut kuda-kuda mereka dan meminumkan air lambung unta itu sedikit demi sedikit sampai kuda-kuda itu kembali bisa menegakkan kepalanya.
Setelah kebutuhan kuda terpenuhi, barulah sisa airnya dibagikan kepada para prajurit untuk sekedar membasahi bibir mereka yang sudah pecah-pecah hingga berdarah. Disinilah kita bisa melihat betapa luar biasanya kualitas kepemimpinan seorang Khalid bin Walid. Sebagai panglima tertinggi, beliau punya hak penuh untuk mendapatkan jatah air bersih yang paling pertama atau menunggangi kuda terbaiknya sepanjang jalan. Tapi tidak, teman-teman. Khalid menolak semua fasilitas itu. Beliau memilih untuk turun dari tunggangannya dan berjalan kaki bersama para prajurit biasa, merasakan pasir panas yang masuk ke dalam alas kakinya dan meminum air lambung unta yang sama baunya dengan yang diminum oleh anak buahnya. Setiap kali melihat ada prajuritnya yang mulai lemas dan terduduk di pasir karena kehilangan harapan, Khalid akan mendekatinya, membantu pria itu berdiri, memberikan pundaknya untuk bersandar, lalu membisikkan kata-kata penguat dengan suara yang penuh empati. Bertahanlah saudaraku, sedikit lagi, Allah bersama kita, dan saudara-saudara kita di Suriah sedang mendoakan setiap langkah kaki kita di tempat ini. Kita adalah satu tubuh, jika kalian lelah, aku pun lelah, tapi kemenangan hanya milik mereka yang sabar. Melihat sang pedang Allah sendiri ikut menderita, berjalan kaki dan minum air yang sama keruhnya dengan mereka, ego dan rasa lelah para prajurit langsung runtuh. Rasa hormat dan cinta mereka kepada sang panglima membuat moral pasukan yang tadinya sempat drop kembali meroket. Mereka kembali mengikat tali sepatu mereka, menegakkan punggung mereka yang letih, dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan menembus sisa-sisa keganasan Gurun Samawa. Namun, persediaan unta bawa air tentu ada batasnya, dan perjalanan mereka masih menyisakan hari-hari paling kritis di depan. Apa yang terjadi ketika persediaan unta itu akhirnya benar-benar habis di hari berikutnya? Yuk kita lanjut ke bab ke-7. Sobat Batur Kanda, kita sekarang masuk ke bagian cerita yang paling krusial. Titik di mana iman, mental, dan fisik benar-benar diuji sampai ke batas terakhirnya. Selamat datang di hari keempat di dalam perut Gurun Samawa. Kalau di hari-hari sebelumnya situasi digambarkan berat, maka di hari keempat ini, kata berat sudah tidak lagi cukup untuk mewakili penderitaan pasukan Muslim. Situasi sudah berubah menjadi sangat kritis, mencekam, dan dipenuhi oleh bayang-bayang kematian yang rasanya cuma berjarak beberapa senti saja di depan mata. Gini ceritanya, begitu fajar hari keempat menyingsing, sebuah kenyataan pahit harus dihadapi oleh seluruh pasukan. Siasat unta yang kemarin menjadi penyelamat, kini sudah mencapai batas akhirnya. Ratusan unta tangki air yang dibawa dari Irak semuanya sudah habis disembelih. Tidak ada lagi barisan hewan di belakang yang bisa diandalkan. Sementara itu, sisa air yang disimpan di dalam wadah-wadah kulit kambing milik para prajurit sudah mulai menguap drastis akibat hawa panas gurun yang semakin menjadi-jadi. Air yang tersisa di dasar kantong kulit itu rasanya sudah sekental lumpur dan sepanas air mendidih. Jangankan buat minum, buat membasahi lidah saja rasanya perih bukan main. Secara fisik, kondisi 10.000 prajurit ini sudah berada di titik nadir, alias titik paling rendah. Coba deh teman-teman bayangkan penampakan mereka saat itu. Bibir para prajurit sudah tidak lagi sekedar kering, tapi sudah pecah-pecah parah, robek, hingga mengeluarkan darah yang langsung mengering jadi kerak hitam karena panas. Lidah mereka membengkak dan terasa kaku di dalam mulut, membuat mereka bahkan kesulitan untuk sekedar menelan ludah mereka sendiri. Kulit wajah dan lengan mereka yang terus-menerus diterpa sinar matahari langsung tanpa ampun sudah melepuh dan mengelupas, menyisakan luka kemerahan yang terasa sangat perih setiap kali terkena gesekan baju zirah. Mata mereka merah menyala, teman-teman. Merah karena kurang tidur, karena dehidrasi berat, dan karena terus-menerus kemasukan debu gurun yang tajam. Angin pasir yang berhembus hari itu terasa seperti kibasan api dari tunggangan neraka, membuat setiap tarikan nafas terasa membakar paru-paru mereka dari dalam. Kuda-kuda perang yang menjadi kebanggaan mereka pun kondisinya tidak kalah memilukan. Hewan-hewan perkasa itu berjalan dengan langkah kaki yang gemetar, kepala mereka terkulai lemas hampir menyentuh pasir, dan dari mulut mereka terus keluar busa putih, penanda bahwa dehidrasi sudah merusak organ dalam mereka. Di tengah siksaan fisik yang begitu dahsyat itulah, musuh yang paling berbahaya mulai merayap masuk ke dalam barisan pasukan. Musuh itu bukan tentara Romawi, melainkan keputusasaan.
Ketika fisik sudah remuk, benteng pertahanan mental manusia adalah hal pertama yang akan runtuh. Fata Morgana yang muncul hari itu jauh lebih agresif dari hari sebelumnya. Di mana-mana, sejauh mata memandang, para prajurit melihat bayangan oase yang seolah-olah sangat dekat. Halusinasi kolektif mulai menyerang. Beberapa prajurit mulai mendengar suara gemericik air mengalir yang sangat jernih di telinga mereka, padahal di sekeliling mereka hanyalah kesunyian gurun yang mematikan. Di malam harinya, ketika mereka berhenti untuk beristirahat di bawah kegelapan langit gurun, suasana berubah menjadi sangat mencekam. Tidak ada lagi obrolan santai, tidak ada lagi canda tawa di antara para sahabat. Yang terdengar hanyalah suara erangan pelan dari para prajurit yang menahan sakit dan bisik-bisik yang memilukan. Di sudut-sudut barisan, benih-benih keraguan mulai muncul. Manusiawi banget, teman-teman. Dalam kondisi sekarat, pikiran negatif pasti akan menguasai otak. Beberapa prajurit mulai berbisik-bisik dengan nada penuh kekhawatiran. Apakah kita sebenarnya sudah salah jalan? Apakah kita hanya sedang berputar-putar di tempat yang sama? Ingat, Rafi bin Amir, si penunjuk jalan kita itu, matanya kan sudah buta total. Bagaimana bisa kita mempercayakan nyawa 10.000 orang dan masa depan Islam di tangan seorang pria tua yang bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri? Jangan-jangan dia sudah tersesat dan membawa kita semua untuk menjadi mumi-mumi pasir yang terkubur selamanya di sini. Bisikan-bisikan keraguan itu mulai menjalar dari satu barisan ke barisan yang lain. Suasana ketakutan massal hampir saja meledak menjadi kepanikan. Jika kepanikan itu sampai terjadi, maka tamatlah riwayat pasukan ini. Mereka akan mencerai-beraikan diri mencari air secara acak dan dipastikan akan tewas dalam hitungan jam. Khalid bin Walid, dengan insting kepemimpinannya yang luar biasa tajam, bisa merasakan perubahan atmosfer tersebut. Beliau tahu bahwa malam ini adalah malam penentuan. Jika beliau gagal menjaga mental pasukannya malam ini, maka besok tidak akan ada lagi pasukan yang tersisa untuk bertempur di Suriah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, meskipun tenggorokannya terasa seperti disumbat pasir kering, Khalid berdiri. Beliau berjalan membelah kegelapan malam, mendatangi setiap kelompok prajurit yang sedang berbisik-bisik tadi. Beliau tidak datang dengan kemarahan, tidak juga dengan ancaman hukuman militer. Khalid datang sebagai seorang ayah, seorang sahabat, dan seorang pemimpin yang penuh empati. Beliau duduk di samping mereka di atas pasir yang masih terasa hangat. Beliau menatap mata merah anak buahnya dengan tatapan yang penuh dengan kekuatan spiritual. Wahai singa-singa Islam, para pembela agama Allah, suara Khalid menggelegar memecah kesunyian malam meskipun terdengar parau. Aku mendengar apa yang kalian risaukan. Aku tahu tubuh kalian lelah. Aku tahu kalian haus. Karena demi Allah, aku pun merasakan hal yang sama persis dengan apa yang kalian rasakan saat ini. Tapi ketahuilah, kemenangan yang agung itu tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang berputus asa di tengah jalan. Kemenangan itu selalu datang bergandengan tangan dengan kesabaran yang tanpa batas. Khalid kemudian menunjuk ke arah barisan depan, ke tempat Rafi bin Amir sedang berbaring. Rafi tidak menyesatkan kita. Demi Allah, instingnya dituntun oleh Allah karena niat suci kita untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Suriah yang sedang terjepit. Besok adalah hari kelima. Sesuai perhitungan, besok adalah batas akhir perjalanan kita. Besok kita akan sampai di mata air Sua. Aku meminta satu hal saja dari kalian malam ini. Jagalah iman kalian, kuatkan sabar kalian, dan tetaplah berada di dalam barisan. Kata-kata Khalid itu seperti tetesan air spiritual yang langsung meresap ke dalam hati para prajurit yang sedang gundah. Karisma sang jenderal berhasil membungkam segala keraguan. Para prajurit kembali tertunduk, merenungi kehilafan mereka, dan mulai menata kembali mental mereka yang sempat runtuh. Namun, setelah berhasil menenangkan pasukannya, Khalid bin Walid sendiri berjalan menjauh dari perkemahan. Beliau naik ke atas sebuah bukit pasir yang tinggi, sendirian di bawah hamparan bintang-bintang gurun yang luas. Di tempat yang sepi itu, di hadapan Sang Pencipta, pertahanan air mata sang jenderal akhirnya juga runtuh juga. Sebagai manusia biasa, beban 10.000 nyawa manusia yang bergantung pada keputusannya terasa sangat menghimpit dadanya. Khalid bersujud di atas pasir, mengadukan segala kelemahannya. Beliau berdoa dengan sangat khusyuk, dengan suara yang bergetar menahan tangis yang mendalam. Ya Allah, Engkau tahu bahwa kami melangkah ke tempat ini bukan karena kesombongan, bukan pula untuk mencari kemegahan dunia.
Kami lewat jalur mematikan ini hanya demi menolong agamamu dan menyelamatkan saudara-saudara kita di tanah Suriah yang sedang terjepit. Ya Allah, jangan biarkan pasukan ini binasa di tengah padang pasir ini. Jangan biarkan musuh-musuhmu menertawakan kami. Berikanlah keajaibanmu besok pagi, ya Allah. Malam keempat itu berlalu dengan sejuta ketegangan yang menggantung di udara. Esok hari adalah hari kelima, hari penentuan yang sesungguhnya. Apakah doa Khalid akan dikabulkan, ataukah Gurun Samawa akan benar-benar menjadi kuburan massal terbesar bagi sejarah awal Islam? Yuk, teman-teman Batur Kanda, kita langsung meluncur ke bab ke-8 untuk melihat detik-detik yang paling mendebarkan. Sobat Kanda, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa saat manusia sudah berada di batas paling ujung dari kemampuannya, disitulah keajaiban seringkali memilih untuk datang. Dan malam kelima di Gurun Samawa adalah saksi bisu dari puncak segala pengorbanan, kepasrahan, dan perjuangan air mata dari sekelompok manusia yang sedang bertaruh nyawa demi sebuah misi suci. Coba deh kalian bayangkan atmosfer malam itu. Suasana perkemahan darurat pasukan Muslim benar-benar sunyi, sesunyi kuburan raksasa. Tidak ada lagi suara derap kaki kuda, tidak ada lagi gemerincing senjata yang beradu. Yang ada hanyalah hamparan ribuan tubuh manusia yang tergeletak lemas di atas pasir gurun yang perlahan-lahan mendingin. Di malam kelima ini, persediaan onta pembawa air yang kemarin kita bahas benar-benar sudah habis total. Tidak ada satu ekor pun yang tersisa untuk disembelih. Wadah-wadah kulit sudah kering kerontang, bahkan kalau diperas sekuat tenaga pun tidak akan ada satu tetes air pun yang keluar. Kuda-kuda perang Arab yang biasanya berdiri gagah dengan kepala tegak dan ringkikan yang nyaring, malam itu semuanya ambruk ke tanah. Napas mereka satu-satu, pendek dan berat, dengan dada yang kembang kempis menahan perihnya dehidrasi yang sudah merusak organ dalam mereka. Para prajurit sendiri sudah tidak punya kekuatan lagi untuk sekedar mengeluh atau berbicara. Jangankan untuk berbisik, untuk menggerakkan bibir yang sudah pecah-pecah dan berdarah saja, rasanya luar biasa sakit. Mereka hanya bisa saling bersandar satu sama lain di bawah kegelapan langit gurun, menatap bintang-bintang dengan pandangan yang kosong, seolah-olah sedang menunggu kapan malaikat maut akan datang menjemput nyawa mereka. Di tengah situasi yang begitu melankolis dan penuh keputusasaan itu, sebuah pemandangan yang sangat mengharukan terjadi di barisan paling depan. Rafi bin Amir Al-Tai, sang penunjuk jalan legendaris kita, perlahan-lahan turun dari ontanya. Teman-teman, ingatkan kalau di bab sebelumnya fisik Rafi sudah sangat lemah dan kedua matanya sudah mengalami kebutaan total? Ya, malam itu Rafi benar-benar tidak bisa melihat apa-apa lagi. Dunia di sekitarnya gelap gulita. Namun pria Baduy tua ini menolak untuk menyerah pada takdir. Dia tahu betul bahwa nasib 10.000 nyawa prajurit Islam dan masa depan pertempuran di Suriah malam ini berada sepenuhnya di pundaknya yang sudah rapuh. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, Rafi mulai merangkak di atas pasir. Dia tidak bisa berjalan lagi karena kakinya sudah terlalu lemas. Dia merangkak menggunakan kedua lutut dan kedua tangannya, maju perlahan-lahan membelah kegelapan malam gurun. Para prajurit yang masih memiliki sedikit kesadaran menatap pergerakan Rafi dengan napas yang tertahan. Suasana malam itu mendadak berubah menjadi sangat emosional. Di bawah temaram cahaya bulan, terlihat seorang pria tua yang buta sedang meraba-raba pasir dengan jemarinya yang gemetar. Dia sedang mencari sebuah tanda takdir yang sangat spesifik. Menurut memori ingatan kuno di kepala Rafi, tahun-tahun yang lalu ketika dia masih muda dan sering menjelajahi Gurun Samawa di dekat titik koordinat mata air Sua yang menjadi tujuan akhir mereka, ada sebuah penanda alam yang sangat unik. Penanda itu adalah sebuah pohon semak berduri kecil yang sangat langka, yang oleh masyarakat Arab Baduy disebut sebagai pohon Al-Awasij. Pohon semak Al-Awasij ini memiliki akar yang sangat dalam dan hanya bisa tumbuh di wilayah gurun yang bagian bawah tanahnya memiliki cadangan air tersembunyi. Skenarionya sangat kejam, teman-teman. Jika pohon semak kering itu berhasil ditemukan oleh jemari Rafi, artinya posisi mereka sudah tepat berada di atas kantung air Sua dan mereka selamat.
Tapi jika sampai fajar menyingsing pohon semak itu tidak kunjung ditemukan, artinya pasukan Khalid sudah meleset beberapa mil dari jalur. Dan meleset beberapa mil di tengah gurun tanpa air seperti ini, artinya tidak akan ada hari ke-6 bagi mereka. Mereka semua akan mati massal dalam hitungan jam akibat dehidrasi total. Raffi terus merangkak. Jemarinya mencakar-cakar permukaan tanah yang kering, berpindah dari satu gundukan pasir ke gundukan pasir yang lain. Detik demi detik berlalu terasa seperti berjam-jam bagi pasukan yang menyaksikan. Rasa tegang campur aduk dengan rasa haru yang mendalam. Tidak jarang tangan Raffi tergores oleh tajamnya batu-batu gurun yang tersembunyi di balik pasir, membuat jemarinya mulai mengeluarkan darah segar. Tapi Raffi seolah tidak merasakan rasa sakit itu. Pikirannya hanya fokus pada satu hal, di mana pohon Al-Awasij itu. Khalid bin Walid berjalan perlahan di belakang Raffi, menjaga jarak agar tidak mengganggu konsentrasi sang penunjuk jalan itu. Khalid menatap punggung Raffi yang bergerak maju mundur dengan perasaan yang berkecamuk. Dalam hati, sang jenderal terus melantunkan zikir dan doa tanpa henti, memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa untuk menyembuhkan mata batin pria tua ini yang sedang berkorban demi mereka semua. Setelah hampir 1 jam merangkak dalam kesunyian yang mencekam, tiba-tiba gerakan tangan Raffi terhenti. Tubuhnya mendadak kaku di atas pasir. Jemari tangannya yang terluka meraba sebuah objek keras, kering, dan penuh dengan duri-duri tajam yang menyucup dari dalam tanah pasir. Raffi memejamkan matanya yang buta, meraba objek itu berulang-ulang dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa tekstur yang dia rasakan bukan sekedar ilusi atau ranting patah yang terbawa angin. Untuk lebih memastikan lagi, Raffi mendekatkan wajahnya ke tanah. Dia mengambil segenggam tanah yang berada di sekitar semak berduri tersebut, lalu mendekatkannya ke hidungnya. Dia menghirup aroma tanah itu dalam-dalam, berkali-kali. Tiba-tiba setetes air mata jatuh dari sepasang matanya yang buta, membasahi kain balutan putih di wajahnya, dan menetes ke atas pasir kering. Wajah pria Baduy tua yang tadinya dipenuhi ketegangan dan kecemasan mendadak berubah menjadi sebuah senyuman yang sangat haru dan penuh rasa syukur. Raffi mengangkat kepalanya ke arah langit malam, lalu dengan sisa-sisa kekuatan vokal di tenggorokannya yang kering kerontang, dia berteriak dengan suara yang bergetar hebat, memecah keheningan gurun samawa. Gali di sini, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, gali di bawah semak ini. Kita tidak tersesat wahai Khalid, kita sudah sampai di mata air Suwa. Teriakan Raffi malam itu terdengar seperti suara sangkakala kehidupan bagi 10.000 prajurit yang tadinya sudah pasrah menunggu ajal. Kata-kata Suwa menggema di tengah kegelapan padang pasir, meruntuhkan segala melankolis dan keputusasaan yang sempat menguasai hati mereka. Bagaimana reaksi histeris para prajurit dan momen detik-detik penentuan, apakah air itu benar-benar akan keluar dari dalam tanah gurun? Yuk teman-teman Batur Kanda, kita langsung melompat ke bab ke-9 yang pastinya bakal bikin merinding. Teman-teman Batur Kanda, tolong bayangkan adegan ini seperti sebuah film fiksi ilmiah beranggaran besar, tapi ini nyata terjadi di dunia kita. Begitu suara serak Raffi bin Amir menggema membelah sunyinya malam gurun, meneriakkan bahwa mereka sudah sampai di Suwa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kalimat "gali di sini, kita sudah sampai di Suwa" itu bekerja seperti sengatan listrik bertegangan tinggi yang langsung membakar syaraf-syaraf 10.000 prajurit Muslim. Ini beneran gila teman-teman. Logika medis manapun bakal bingung melihat kejadian malam itu. Bayangkan saja, ribuan orang yang semenit lalu tergeletak lemas di atas pasir seperti mayat hidup. Orang-orang yang bahkan buat membuka mata saja sudah nggak punya energi, tiba-tiba langsung dapat suntikan adrenalin yang meluap-luap entah dari mana. Rasa haus yang mencekik, rasa lelah yang meremukkan tulang, dan rasa sakit karena kulit yang melepuh, semuanya mendadak hilang tersapu oleh satu kata: harapan. Tanpa perlu dikomando 2 kali oleh Khalid bin Walid, para prajurit langsung bangkit. Mereka berlari, merangkak, dan menyerbu ke titik di mana Raffi bin Amir sedang memeluk pohon semak berduri Al-Awasij tersebut. Suasana yang tadinya sunyi senyap langsung berubah menjadi sangat riuh dan penuh determinasi.
Tapi masalahnya, mereka nggak bawa skop, cangkul, atau alat penggali tanah raksasa. Mereka ini pasukan militer yang bergerak cepat, bukan rombongan pekerja tambang. Dalam kondisi darurat dan dikejar waktu sebelum matahari terbit kembali, mereka nggak peduli lagi dengan keterbatasan alat. Mereka menggunakan apa saja yang ada di tangan mereka. Para prajurit mencabut pedang-pedang mereka, menggunakan ujungnya yang tajam untuk menggemburkan tanah pasir yang keras berbaur batuan gurun. Ada yang melepas perisai baja dan perisai kulit mereka, menjadikannya sebagai sekop darurat untuk mengeruk pasir keluar dari lubang. Bahkan teman-teman, banyak di antara mereka yang gak sabar dan langsung menggunakan jemari tangan telanjang mereka sendiri. Mereka mencakar-cakar tanah dengan brutal, mengabaikan rasa perih luar biasa ketika kuku-kuku tangan mereka mulai patah, robek, dan mengeluarkan darah yang bercampur dengan debu gurun. Di kepala mereka cuma ada satu visi: kami harus menemukan air malam ini, atau kami semua akan mati di sini. Lubang galian makin lama makin dalam, 1 meter, 2 meter, ketegangan di udara makin menjadi-jadi. Setiap kali pasir dikeruk keluar, semua orang menahan nafas. Pikiran-pikiran buruk sempat melintas lagi di benak beberapa orang. Gimana kalau setelah digali sedalam ini, ternyata di bawahnya tetap kering? Gimana kalau Raffi salah baca tanda? Detik-detik itu terasa berjalan lambat banget, seperti siksaan mental yang gak ada habisnya. Keringat dingin bagi mereka yang masih bisa berkeringat mulai bercucuran di pelipis wajah para prajurit. Khalid bin Walid berdiri di bibir lubang galian, matanya gak berkedip menatap ke dasar lubang yang gelap. Mulutnya gak berhenti berkomat-kamit, terus memanjatkan doa dan ridho kepada Allah. Dan kemudian, tepat di kedalaman yang kritis, seorang prajurit yang berada di dasar lubang tiba-tiba berteriak dengan suara yang melengking tinggi, Tanahnya terasa dingin, tanahnya basah." Mendengar hal itu, intensitas galian makin menggila dan shoot, tiba-tiba saja dari celah-celah bebatuan dan pasir di dasar lubang, air bersih, jernih dan segar mulai merembes keluar. Rembesan air itu makin lama makin deras, mendesak naik ke atas, melawan gravitasi bumi, memenuhi lubang galian tersebut. Hanya dalam hitungan menit, lubang yang digali dengan darah dan air mata itu berubah menjadi sebuah kolam oase kecil yang jernih di tengah malam gurun yang sunyi. Teman-teman Batur Kanda, begitu air itu beneran muncul dan meletup ke permukaan, ledakan kegembiraan yang luar biasa langsung pecah mengguncangkan gurun Samawa. Sorak-sorai takbir langsung bergemuruh membelah langit malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir 10.000 prajurit itu menggema begitu dahsyatnya, seolah-olah sanggup meruntuhkan bintang-bintang di langit. Ini adalah tangisan kemenangan yang paling emosional dalam sejarah militer Islam. Para prajurit langsung berebut, bukan untuk bertengkar, melainkan untuk sujud syukur. Mereka menempelkan wajah-wajah mereka yang penuh luka dan debu langsung ke atas pasir yang basah karena rembesan air. Banyak di antara mereka yang menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, memeluk sahabat di sebelahnya, gak percaya kalau mereka baru saja lolos dari lubang jarum kematian. Mereka mengambil air itu dengan telapak tangan mereka, meminumnya dengan sangat rakus. Air dingin itu mengalir melewati tenggorokan mereka yang kering kerontang, membasahi bibir mereka yang robek, dan seketika mengembalikan kehidupan ke dalam tubuh-tubuh yang tadinya sudah hampir mati. Rasanya jauh lebih nikmat dan mewah daripada minuman paling mahal manapun di dunia ini. Sesuai dengan karakter kepemimpinan Khalid yang selalu disiplin, setelah para prajurit membasahi tenggorokan mereka, fokus langsung dialihkan ke penyelamatan aset paling berharga mereka, kuda-kuda perang. Kuda-kuda yang tadinya sudah ambruk dan sekarat, satu persatu digiring mendekati oase danurat tersebut. Begitu mencium aroma air segar, kuda-kuda itu langsung mendengus, bangkit berdiri dengan sisa tenaga mereka, dan minum dengan sangat puas. Kuda-kuda itu kembali bertenaga, motot-motot mereka kembali mengencang, dan ringkikan gagah mereka kembali terdengar memecah malam. Khalid bin Walid berjalan mendekati oase itu. Beliau berlutut, mengambil air
dengan kedua telapak tangannya, meminumnya perlahan, lalu membasuh wajahnya yang legam karena terbakar matahari. Beliau menatap ke arah pasukan dan kuda-kudanya yang kini kembali hidup dan segar bugar. Dalam hati kecilnya, Khalid tahu mereka baru saja menang pertempuran paling menentukan dalam operasi militer ini. Pertempuran itu bukan melawan infanteri berat Romawi Bizantium, bukan pula melawan panah-panah beracun musuh, melainkan pertempuran melawan keganasan alam yang paling mematikan di muka bumi. Dan mereka berhasil menang mutlak karena kejeniusan taktik logistik, keteguhan mental yang gak goyah, dan yang paling utama adalah mukjizat serta pertolongan dari Allah SWT. Dengan ditemukannya mata air Suwa ini, misi mustahil menembus jalur kematian secara resmi telah berhasil diselesaikan. Mereka selamat. Namun, tugas utama Khalid belum selesai, teman-teman. Di depan mereka, wilayah Suriah sudah menanti, dan pasukan Romawi yang sama sekali nggak tahu apa-apa sebentar lagi akan mendapatkan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Gimana kelanjutan efek kejut dari siasat gila Khalid ini terhadap peta pertempuran di Suriah nanti? Yuk, kita buka bab terakhir, bab ke-10. Teman-teman Batur Ganda, kita akhirnya sampai di bab terakhir dari mahakarya strategi militer ini. Setelah malam kelima yang penuh dengan drama air mata dan mukjizat di oasis Suwa, fajar hari ke-6 terbit dengan suasana yang benar-benar berbeda. Gurun Samawa yang tadinya terasa seperti penjara pasir yang mencekam, pagi itu tampak berkilauan di bawah sinar matahari pagi, seolah-olah ikut memberikan penghormatan kepada 10.000 kesatria yang baru saja menaklukkan keganasannya. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita sejenak ke sisi lain gurun, yaitu ke wilayah perbatasan Suriah yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Bizantium. Di sana, di dalam benteng-benteng pertahanan yang kokoh dan pos-pos penjagaan yang mewah, para jenderal dan prajurit Romawi sedang menikmati pagi mereka dengan sangat santai. Gini nih suasananya, teman-teman Batur Kanda. Mereka sama sekali nggak punya beban pikiran. Logika militer mereka mengatakan bahwa posisi mereka saat ini benar-benar aman dan gak tersentuh. Kenapa mereka sepercaya diri itu? Karena mereka tahu semua jalur logistik dan jalur pergerakan pasukan Muslim dari Irak menuju Suriah sudah mereka kunci rapat-rapat. Mereka sudah menempatkan mata-mata dan pasukan patroli di jalur utara, sementara jalur selatan mereka tahu itu jalur memutar yang butuh waktu berminggu-minggu. Bagi para jenderal Romawi, pasukan Muslim di Suriah saat itu ibarat tikus yang sudah masuk ke dalam jebakan, tinggal menunggu waktu saja untuk dihancurkan secara total. Mereka sama sekali tidak pernah melirik ke arah Gurun Samawa. Di dalam buku panduan taktik perang Romawi, Gurun Samawa itu dianggap sebagai dinding alam yang mematikan, gak perlu dijaga, karena alam sendiri yang akan membunuh siapapun yang nekat masuk ke sana. Tapi kedamaian pagi para tentara Romawi itu mendadak buyar ketika salah seorang prajurit pengintai di atas menara benteng Romawi melihat sesuatu yang aneh di Cakrawala Barat. Di ujung Gurun Samawa, di mana udara panas mulai menciptakan fata morgana tipis, muncul sebuah gumpalan debu raksasa yang membumbung tinggi ke langit. Awalnya, si pengintai itu mengira itu hanyalah badai pasir biasa yang sering terjadi di gurun. Tapi lama-kelamaan, gumpalan debu itu bergerak maju dengan sangat teratur, makin dekat dan makin membesar. Prajurit pengintai itu langsung membunyikan lonceng darurat benteng Romawi dengan brutal. Suasana di dalam markas Romawi langsung berubah menjadi kekacauan total. Para jenderal Romawi yang tadinya sedang santai minum anggur langsung berlarian ke atas dinding benteng dengan pakaian perang yang belum terpasang sempurna. Mereka melotot, rahang mereka seolah mau jatuh ke tanah karena gak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Salah seorang jenderal senior Romawi bahkan sampai gemetar dan berteriak histeris kepada anak buahnya. Bagaimana mungkin? Demi dewa-dewa, dari mana datangnya pasukan itu? Itu adalah Gurun Samawa, jalur kematian. Tidak ada manusia yang bisa menembus tempat itu hidup-hidup. Apakah mereka ini pasukan hantu yang keluar dari perut bumi?
Efek kejut psikologis dari siasat gila Khalid bin Walid ini benar-benar menghancurkan mental bertempur pasukan Romawi, bahkan sebelum pedang pertama beradu, teman-teman. Di dunia militer, the element of surprise atau unsur kejutan adalah senjata yang paling mematikan. Romawi sudah kalah secara mental sejak detik pertama Khalid muncul dari arah gurun. Tanpa memberikan kesempatan bagi musuh untuk menata barisan pertahanan, Khalid bin Walid langsung memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan kilat, blitzkrieg kuno. Pasukan berkuda Muslim langsung menerjang pos-pos penjagaan Romawi di perbatasan Suriah dengan daya gempur yang luar biasa dahsyatnya. Pos-pos itu runtuh dalam hitungan jam. Jalur pertahanan Romawi di Suriah bagian timur robek seketika. Kedatangan Khalid yang tiba-tiba ini langsung menyebarkan gelombang kebaikan yang luar biasa bagi pasukan Muslim lainnya yang sedang dikepung di wilayah Suriah lainnya. Kabar bahwa sang pedang Allah yang terhunus telah berhasil menembus jalur kematian dan kini berada di belakang garis pertahanan Romawi langsung menyebar seperti api yang ditiup angin. Moral pasukan Muslim yang tadinya sempat turun karena kekurangan logistik mendadak bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Mereka tahu selama Khalid ada di medan perang, kemenangan hanyalah soal waktu. Keberhasilan manuver nekat menembus gurun Samawa ini akhirnya menjadi titik balik terbesar dalam sejarah penaklukan wilayah Syam. Khalid bin Walid berhasil menyatukan seluruh korps pasukan Muslim yang terpecah, mengambil alih komando tertinggi, dan nantinya memimpin mereka menuju salah satu pertempuran paling legendaris dalam sejarah dunia, yaitu pertempuran Yarmouk, di mana pasukan Muslim berhasil mengalahkan ratusan ribu tentara Romawi Bizantium secara mutlak dan mengakhiri dominasi kekaisaran tersebut di tanah Arab untuk selamanya. Teman-teman Batur Kanda yang luar biasa, dari seluruh rangkaian kisah heroik ini, dari bab 1 hingga bab 10, ada beberapa pelajaran hidup yang sangat berharga yang bisa kita bawa pulang ke kehidupan kita sehari-hari. Kemustahilan itu mitos. Di hadapan orang yang memiliki kombinasi antara tekad baja, pemikiran yang jenius, dan iman yang kokoh, kata mustahil itu sebenarnya gak pernah ada. Berpikir di luar kotak, out of the box. Ketika semua jalan keluar yang biasa tampak buntu atau terlalu berbahaya, jangan takut untuk mencari jalur alternatif yang belum pernah dipikirkan orang lain. Sekilas tampak gila, tapi sebenarnya memiliki perhitungan matang. Pemimpin adalah teladan. Seorang pemimpin yang hebat bukan dia yang hanya bisa memerintah dari balik meja yang nyaman, melainkan dia yang mau turun ke lapangan, berjalan kaki di atas pasir yang panas, dan merasakan penderitaan yang sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kisah penyeberangan gurun Samawa oleh Khalid bin Walid akan selalu dicatat dalam buku-buku sejarah militer dunia sebagai salah satu operasi logistik dan manuver kavaleri paling jenius yang pernah dilakukan oleh manusia. Sebuah bukti nyata bahwa lautan api di tengah gurun sekalipun bisa dijinakkan oleh kekuatan akal dan keimanan. Terima kasih banyak buat teman-teman Batur Kanda semua yang sudah setia mendengarkan kisah luar biasa ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi kisah-kisah sejarah yang penuh inspirasi dan strategi hebat lainnya. Sampai jumpa di kisah epik berikutnya. Tetap kreatif, tetap tangguh, dan salam Batur Kanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.